Enak horas guys, horas. Halo, apa kabar? Akan reka ya guys. Kayak efek malam minggu guys. Yang malam minggu. Orang mentu-mentu. Orang mentu-mentu ini akibat lockdown. Tapi ini bukan hanya lockdown juga ya guys. Malam minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Tetep aja nang dari rumah ini nang kene kerja. Lampu gue ngomong apa orang ya guys. Oh iya. Kita ceritanya malam minggu ke nyonge mendan kalau guys. Kalau mikirna apa ya guys? Mikirna mudik. Mau wis tuku tiketnya Arab tak cancel, kurang tak cancel nembe Arab di cancel ya guys. Cerita nih yang sebenarnya lebarannya kepengen mudik, pengen balik, pengen weru ramane, pengen pernah ya guys, pengen mangan kerang sing akhirnya nggawe vlog pas nang kampung guys. Kerang ijo itu kerang ijo cek remis segara pantai selatan, pantainya Nyiloro Kidul ya, itulah pantainya bang Indonesia lah guys ya bolah yang ngarep pernah ngomong masalah gimana guys ya, pokoknya pantai selatan itu ada yang menghuni lah ya guys. Oke guys, tadi saya cuma bercanda ya, jangan diambil jantung. bercantum, jangan diambil hati. Jadi hanya sekedar buat ngerelaksin pikiran ya guys, biar nggak sepaneng atau menaja kepikiran baik. Nah cerita nih nyong suka cancel tiket, kira-kira cancel tiket itu uangnya itu kembali setelah 1 bulan atau setelah 1 minggu udah bisa cair, saya tidak tahu guys. Jadi nanti saya pikir-pikir dulu ya, dan saya harus konfirmasi dulu sama saudara saya yang karena kemarin pas beli tiket mudiknya itu kita barengan ya belinya, karena kita mau pulang kampung bareng, tapi nggak tahu dia jadi di cancel enggaknya. Soalnya ini beritanya ini masih simpang siur ya, antara lebaran itu boleh mudik atau enggaknya ya guys. Tapi dari berita pas itu ya, pas Jokowi itu pas Jokowi ngantuk guys. Oke dilanjut lah guys. Jadi himbauannya ya untuk tahun ini ya, lebaran dikongkon aja mulai sik guys. Karena apa? Karena pemerintah itu masih menyarankan selama virus ini masih ini ya guys, masih belum reda ya, dihimbaukan jangan mudik dulu ya guys. Tapi kalau yang kepengen mudik ya, saya pun nggak bisa ngasih saran ya guys. Cuma kalau mau mudik ya benar-benar harus periksa dulu, kita benar-benar ini periksa kesehatan dulu lah guys. Tapi yang namanya mudik pasti nanti juga bakalan melewatin zona merah ya guys. Ya dari situlah, dari melewatin zona merah kita nggak tahu di perjalanannya guys. Cerita nih, jadi cerita nih lebarannya nyong ora iso muli guys. Nyong ora bisa kuliner nang kampung bisi, nyong ora bisa ketemu kanca-kancane sing nang kampung. Ceritane ki nyong wong kampung, nyong kangen karo kampunge nyong kampungnya sing kampungnya apa guys, kampungnya Wong Ngapak hadir, siapa hadiah? Oh ya, ini kalau ada yang ini guys, ada yang melihat video ini dan yang melihat itu adalah orang Ngapak atau apa guys, atau
Cilacap. Cilacap bercahaya ya, karena Cilacap itu kota yang sangat bercahaya. Bercahayanya kenapa? Karena dari namanya itu sendiri juga bercahaya ya guys, seperti cahaya lampu ini ya guys. Cahaya lampu ini sangat bercahaya menyinari kamar ini guys. Nah sekarang saya sudah bikin konten sekitar 5 menit kurang lebih ya guys. Nah sebelum kontennya saya akhiri, saya itu mau menceritakan sesuatu apa guys. Sesuatu pertama kali saya membuat bukan membuat ya, sesuatu yang sangat membuat saya itu menjadi tambah semangat dan tambah apa guys, tambah semangat, tambah berkobar-kobar guys. Pokoknya hati semangat saya itu sangat menggebu-gebu untuk apa guys, untuk melanjutkan konten YouTube atau channel saya. Nah ceritanya itu dulu saya pernah dimentahin tentang channel YouTube saya. Cerita nggak guys? Kira-kira mau cerita nggak guys? Ayo cerita nggak? Mau dilewatin nggak guys? Sebenarnya sih ini nggak bagus ya ceritanya guys, tapi nggak apa-apa lah ya guys. Ini hanya sekedar saya nggak alhamdulillah rasa sakit hati saya itu sekarang sudah hilang ya guys, dan saya mencoba untuk mengikhlaskan dan juga saya bisa bersabar. Semoga kedepannya itu saya akan lebih baik lagi dalam membuat channel, dan channel saya itu semakin berkembang, semakin maju ya guys. Karena setiap seseorang melakukan sesuatu pasti kita memulai dari bawah dulu ya guys, dan dari bawah itu rintangannya pun kita melewati rintangan yang sangat banyak ya, dari rintangan yang pahit, cemoohan, atau juga rintangan tentang apa ya guys, kayak kita dimentahin lah gitu ya guys. Dari ceritanya dulu ya biasalah ya guys, namanya kehidupan dan juga soal ekonomi juga ya guys. Ceritanya dulu itu saya gimana ya guys, mau cerita tapi agak ragu-ragu, tapi nggak apa-apa lah ya guys ya. Semoga cerita ini sangat bermanfaat bagi kalian ya guys. Jadi bagi kalian yang ingin maju atau yang ingin sukses dalam apapun bidangnya itu ya guys, yang penting masih positif ya guys. Contohnya kalian suka berbisnis apa, bisnis online atau ya, bisnis online macam-macam ya guys, tentang herbal atau produk kecantikan. Contohnya sekarang produk kecantikan kan banyak banget ya guys. Yang saya tahu sih dari Naza itu ada produk kecantikan dan herbal. Dari Oriflame juga ada produk kecantikan. So bagi kalian yang menyukai bisnis online atau produk kecantikan atau herbal, lanjutkan dan semangat terus ya guys. Nah jujur saja ya, kalau saya itu lebih suka bikin video ya guys. Nggak tahu kenapa saya lebih suka bikin video dari video memasak, video tutorial make up, video mukbang atau makan-makan ya guys. Dan juga ya video yang lainnya tentang hiburan atau kesenian ya guys. Kalau kesenian sih kalau di tempat saya itu kayak kuda lumping atau kuda kepang ya guys. Nah waktu saya masih di kampung ya, saya belum terlalu banyak mengupload tentang konten memasak, masih sedikit.
dan saya itu lebih sering mengupload keseharian saya waktu di rumah dan juga di tempat-tempat lain lah, atau berbelanja guys, dan juga kuda lumping. Nah dari situ saya juga sedang berusaha mau membangun sebuah ini guys, sebuah tempat kuliner atau tempat makan lah, sejenis warteg tapi agak sedikit besar ya guys. Nah waktu itu saya menyewa kios di Bidara Payung ya guys. Guys lanjut guys, jadi ceritanya tadi saya mau membuka usaha kuliner ya guys. Di situ di sebelah kiri sebelah kiri atau gimana ya Pak? Pokoknya di tempat itu ada 8 lah, sama sebelahnya lagi ya ada 8 kotak ruko, dan satu kotaknya itu dulu disewakan seharga 1.500.000 per tahun apa ya, per tahun apa per bulan, oh ya guys sorry, jadi satu bulannya itu 1.500.000 guys. Nah, sorry guys, bukan 1 tahun ya. Iya, kayaknya iya guys. Oh ya, 1 tahun itu satu kotaknya 1.500.000. Tapi karena itu tempatnya di desa, jadi nggak pada mau ya guys. Akhirnya tempat itu sudah hampir 1 tahun apa berapa bulan lah nggak ada yang nyewa. Akhirnya harganya diturunin menjadi 500.000 1 tahun. Nah karena harganya murah itu ada sebuah ada seseorang yang mengambil 2 ruko. Jadi dia mengambil 2 ruko untuk kuliner angkringan atau pojok angkringan, jadi seperti cafe guys. Jadi angkringannya bukan angkringan yang kecil nah dari situ sudah ada angkringan atau cafe ya, jadi angkringan plus cafe. Nah dari situ udah mulai agak ramai lagi. Sebelahnya lagi ada seseorang yang mengambil 2 kotak juga, jadi yang sebelahnya itu diisi buat distro atau tempat ini ya, jualan bajunya itu berbagai macam baju atau aksesoris, bukan aksesoris, seperti tas, sepatu, pokoknya fashion ya, alat fashion. Dan setelah itu saya disaranin sama kakak saya juga untuk mengambil ruko atau menyewa ya, karena waktu itu saya ada sedikit uang lah, dari saya pusing waktu itu. Saya nggak mau uang saya itu habis sia-sia, jadi saya ingin memutar uang itu untuk menjadi income atau ya untuk pemasukan lah guys ya. Nah setelah itu setelah dapat saran dari kakak saya mencoba menyewa 2 ruko. Nah waktu itu kan 2 ruko otomatis karena 1 tahunnya 500, jadi 2 ruko itu 1 tahun itu 1 juta ya guys. Jadi saya ngambil kontrak 5 tahun. Sebenarnya sih nggak boleh ngambil 5 tahun ya, harusnya ngambil 10 tahun, tapi waktu itu kita bilangnya oke, kita ngambil 5 tahun, nanti bakal ditambahin lagi jadi 10 tahun kalau dagangnya udah maju ya. Tapi karena ceritanya ini lain lagi guys. Ceritanya itu kan saya ngambil ruko itu cuma 2 kotak, dan ternyata kotaknya itu kecil banget ya guys, cuma bisa muat barang sedikit. Sedangkan saya itu planningnya itu mau membuka kuliner Lamongan ya guys. Jadi di belakangnya itu masih bisa dibuat tempat
tapi kan terhalang sama tembok ya guys, jadi otomatis temboknya itu belakangnya juga ini ya guys, belakangnya yang belakang, kalau yang ruangan belakang itu nggak ada temboknya, nggak ada penghalang, jadi belakangnya itu sawah dan ada pasar juga, jadi kalau buat naruh barang itu agak susah ya, takutnya ada yang hilang. Jadi akhirnya saya pun membeli peralatan ini untuk merenovasi bagian belakang supaya bagian belakang itu tertutup dan bisa buat menaruh kulkas atau bisa untuk kamar. Jadi saya harus membeli beberapa peralatan seperti kayu atau pokoknya buat penutup lah ya guys, karena saya tidak menggunakan batu bata untuk dibangun lagi ya, karena itu butuh modal yang sangat banyak ya guys. So akhirnya saya membeli peralatan seperti kayu kayak triplek atau apa yang untuk membuat tutup lah guys. Dan juga sebelahnya lagi kan di situ kamar mandi di pasar itu bikin untuk barengan ya guys, jadi saya itu nggak mau bareng ya intinya umum lah, jadi takutnya kan kalau ada pelanggan atau kita sendiri pengen ke toilet atau apa, nggak usah jauh-jauh ke belakang, takutnya kan ada pelanggan juga ya. Akhirnya saya pun membuat tempat kamar mandi tapi nggak ada toiletnya ya, khusus kamar mandi atau untuk menaruh mesin cuci. Takutnya saya pun nggak pulang ke rumah, soalnya tempat kuliner itu sama rumah bapak saya atau kakak saya itu lumayan jauh lah, kurang lebih setengah jam pakai motor ya guys, jadi itu pun kalau kita pulang malam sangat berbahaya ya. Dan di depan ruko itu juga ada tempat kakak saya ruko juga, tapi dia rukonya ditempatin buat tempat tinggal juga ya guys, karena di situ dia udah lebih dari 10 tahun. Dan akhirnya saya membuat kamar mandi untuk bisa diisi dengan mesin cuci, bisa buat mandi, dan juga untuk dapur, bikin ini ya wastafel dapur untuk cuci piring apa ini itu, naruh kompor ya guys. Dan itu pun saya masih memperlebar bagian depan, jadi bagian depan ruko itu saya bikin ini lagi kayak apa itu namanya, besi baja, jadi untuk memperluas, untuk menaruh tempat lesehan sama apalah itu semacam untuk saya pun beli pasir sama batu untuk meninggikan tempat area, takutnya hujan terendam air, jadi saya menambah lagi meninggikan lagi lah datarannya guys. Jadi total semuanya belanjaan saya untuk merenovasi merenovasi kios itu kurang lebih 20 juta ya guys, 20 juta, terus ditambah sewa kiosnya 1 tahun kan tadi 1 kotak 500, berarti 2 kotak 1 tahun 1 juta ya guys. Nah selama 5 tahun otomatis kan 5 juta ya guys, jadi totalnya kurang lebih itu saya sudah mengeluarkan uang 25 juta, tapi sekarang belum saya tempatin ya, karena kemarin saya kekurangan modal, itu pun saya pinjam ke ini ya, ke bapakku juga, tapi sekarang alhamdulillah saya sudah kembalikan semuanya, kurang lebih 10 juta lah saya pinjam ke bapak saya, sekarang sudah lunas semua. Dan tapi kiosnya sekarang saya masih ini ya guys, sewakan ke seseorang, karena daripada sayang ya, udah dibangun, udah dicat, udah dibikin dapur, udah bikin kamar, tapi nggak ditempatin. Jadi kemarin saya iklankan dan alhamdulillah laku 1 tahun, jadi saya masih punya sisa 4 tahun, tapi kapan-kapan nanti akan saya perpanjang lagi, insya Allah kalau saya bisa udah cukup modal, insya Allah saya akan membuat kuliner
atau menempatinya sendiri guys. Doakan saja guys, semoga saya bisa menempatinya dan kulinernya nanti bakalan rame guys. Amin amin amin. Oke guys, thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu terus video kelanjutannya ya guys. Tadi ceritanya tuh saya tuh yang jelasnya nih ini ya guys, ngomong masalah ya channel YouTube yang dimentahin gitu. Jadi channel YouTube saya itu pernah dimentahin sama kakak saya gara-gara ini ya guys, gara-gara pas saya membangun atau merenovasi kios itu guys, karena saya lagi pusing mikirin biaya ini ya, pokoknya biaya dari belanjaan buat renovasi apa alat bangunan ya bu, seperti alat bangunan itu, terus bayar tukang ini itu. Nah dari situ saya lagi pusing mikirin itu, tapi kakak saya tuh ngomongin masalah ini ya, masalah utang saya sama bapak saya guys. Jadi akhirnya dari situlah saya udah ini ya, udah mulai ceritanya nih karena salah paham ya guys. Salah pahamnya itu karena saya banyak kepikiran macam-macam ya, jadi saya agak kurang konsen, dan kakak saya itu mikirnya saya itu yang mikir ke saya itu yang enggak guys. Dikiranya itu saya memakai uang bapak saya, intinya pikirannya dia saya itu korupsi ya guys, atau ya sejenis seperti itulah guys. Nah dia mungkin juga khawatir kalau aku bakalan di belakang itu memakai uang bapak saya tanpa sepengetahuan dia, atau mungkin ya semacam korupsi begitu guys. Tapi kalau saya mau niat seperti itu ya guys, ngapain saya dari dulu kerja ke luar negeri, terus ya gimana ya guys, sebagai anak nggak mungkin kita harus lupa balas budi ke orang tua ya guys. Nah dari situlah jadi ceritanya itu saya pernah sakit hati karena saya dituduh yang enggak sama kakak saya guys, tentang masalah uang lah guys. Akhirnya ceritanya cuma karena salah paham, saya disuruh menghitung, tapi saya sendiri masih ini ya guys, fokus ke channel YouTube juga. Otomatis kan pikiran saya kemana-mana, satu ke channel YouTube, gimana caranya channel YouTube saya maju, kedua saya juga memikirkan biaya pembangunan ini ya, renovasi kios yang kurang lebih 25 juta lah ya guys. Dan saya juga memikirkan bagaimana cara saya menghasilkan uang dari ya pokoknya dari channel ya guys, karena waktu itu pikiran saya itu fokus banget ke channel, dan supaya saya bisa menghasilkan uang dan mengembalikan uang sewa itu ke bapak saya. Itu yang saya pikirkan waktu itu guys, karena saya itu nggak mau punya tanggungan lama-lama ya guys. Nah dari situ saya sering melamun. Nah kakak saya itu punya pikiran yang enggak dikiranya saya melamun itu karena ya masalah uang itulah, dikiranya uang itu digunakan yang enggak ya guys. Padahal saya sedang memikirkan bagaimana cara saya bisa cepat mengembalikan uang bapak saya yang saya pinjam ya. Padahal waktu itu saya sudah bilang guys ke kakak saya sendiri, kalau saya nanti kalau kekurangan untuk merenovasi ini, saya bakal meminjam uang ke bapak. Dan kakak saya pun bilang ya nggak apa-apa
kalau bapak mengizinkan. Ya namanya orang tua pasti mengizinkan ya guys, yang penting itu masih positif. Nah dari situlah, karena kesalahpahaman itu akhirnya saya bertengkar sama kakak saya. Dan dari situlah kakak saya bilang, kamu tuh jangan mikirin cuma bikin video mulu, jangan mikirin cuma YouTube mulu, saya jamin kamu YouTube-nya nggak bakalan maju. Nah dari situlah saya benar-benar sakit hati. Dari situ saya udah males ya, udah males bantuin dia. Tadinya kan saya bantuin dia di tempat pemancingan, dia kan punya usaha pemancingan lele sama ini ya guys, galatama untuk lomba mancing itu ya. Pokoknya setelah itu sudah aku pergi ke Jakarta bantuin kakak saya yang di pecel lele. Akhirnya saya ke situ, dan dari situ pun ujian saya masih ada lagi ya, tentang konten juga. Ada seseorang yang tidak suka, dan karena pokoknya dia tuh, seseorang itu menyukai kakak saya yang di sini Jakarta, tapi dia udah ini ya, dia tahu kalau aku itu nggak menyupport. Bagaimana saya mau menyupport ya guys, sedangkan dia itu belum masih ada urusan dengan keluarga mereka. Takutnya saya dikiranya mendukung orang yang nggak benar, jadi saya nggak mau, ya intinya saya nggak mau ikut campur ya. Nah dari situlah saya sudah nggak mau sapa menyapa dia lagi. Tadinya kita saling sapa menyapa. Nah setelah itu aku udah mulai diam, nggak mau menyapa dia. Dari situlah dia sudah mulai ngomong ke kakak saya, katanya gini-gini bla bla bla. Nah dari situ juga kakak saya yang di Jakarta udah mulai bikin masalah. Ya masalahnya tentang YouTube lagi guys. Jadi intinya di dalam dunia YouTube, membangun channel YouTube ini, saya mempunyai banyak sekali rintangan ya guys, tapi saya tetap pantang menyerah, tetap semangat guys. Dan sekarang alhamdulillah channel YouTube saya mulai berkembang ya guys, tapi nggak sampai sekarang pun masalah rintangan masih ada ya guys, tapi saya tetap nggak pernah menyerah guys. Saya tetap semangat, apapun itu rintangannya saya tetap semangat, dan saya akan jalanin sesuai arus dan sesuai jalannya guys. Oke, bagi kalian para kreator yang belum sukses, yang pengen menjadi kreator sukses, tetap semangat, jangan pernah pantang menyerah ya guys. Rintangan apapun itu, kalau kamu benar-benar serius di dunia YouTube, atau kamu hobi kamu bikin video, lanjutkan, jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah hiraukan orang ngomong apa tentang diri kamu, atau menjelek-menjelekan kamu ya guys. Jangan pernah hiraukan, diamin aja, senyumin aja, fokus pada tujuan kamu. Insya Allah kamu bakalan maju guys. Oke, saya akhiri ya guys. Thank you for watching my video. Love you guys. Semangat.